Film dimulai di sebuah kota besar, di mana ada sepasang suami istri yang bernama Matt dan Kathy. Mereka baru saja tiba dan membeli sebuah rumah terpencil jauh dari perkotaan. Kemudian Kathy dan Matt pun segera membersihkan tempat itu untuk memulai kehidupan barunya di sana. Diketahui Matt seorang seniman, sedangkan Kathy sebagai agen penerjemah bahasa. Ketika membersihkan rumah barunya itu, Kathy menemukan bangkai burung yang telah tewas. Lalu ia membawa keluar bangkai tersebut. Namun anehnya tak lama kemudian bangkai burung itu lenyap seketika saat Kathy menoleh sebentar. Sementara itu Matt menemukan sebuah kunci yang terlihat bentuknya seperti dibuat zaman dulu. Kemudian setelah jalan menuju ruangan ke ruangan, ia melihat ada dinding yang di-skat oleh lapisan yang membuatnya penasaran. Kemudian ia merobeknya, dan ternyata di sana ada sebuah pintu yang terlihat terbuat dari lapisan besi. Lalu Matt membukanya menggunakan kunci yang ditemukan sebelumnya. Kemudian ia memanggil Kathy untuk melihat ruangan tersebut bersama-sama. Namun tiba-tiba listrik di rumah itu mengalami masalah yang membuat mereka memutuskan untuk berhenti dalam kegiatannya, dan menunggu sebelum tukang listrik datang untuk memperbaikinya. Keesokan harinya datang seorang pegawai yang akan membenarkan listrik di rumah tersebut. Namun anehnya tukang ini mengalami kesulitan setelah tahu bahwa kabel aliran di rumah itu bukan seperti pada kabel listrik pada umumnya. Dan sebelum pergi, tukang itu memberitahukan kepada Matt bahwa pemilik rumah sebelumnya ternyata tewas dengan misterius di rumah ini. Ia juga memperingatkan Matt untuk segera pindah dari sana sebelum ada kejadian buruk yang menimpanya. Matt pun mulai penasaran dengan kasus tewasnya pemilik rumah itu. Ia lalu kemudian mencari tahu di beberapa artikel media apa penyebab pemilik sebelumnya sehingga bisa tewas, dan diketahui bahwa ternyata pemilik rumah sebelumnya telah tewas dibunuh oleh seseorang. Namun kasus itu kini telah ditutup setelah pembunuhnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Matt kemudian pergi ke ruangan yang ditemukannya. Ia menyendiri ditemani lampu tidur dengan sebotol anggur merah di tangannya. Ketika minumannya telah habis, ia mengeluh dan berucap bahwa ia butuh satu botol lagi. Kemudian Matt dikejutkan oleh sebotol minuman yang terisi penuh tiba-tiba berada di depannya. Keesokan harinya ketika Kathy terbangun dari tidurnya, ia merasa aneh apa yang tengah dilakukan Matt di ruangan tersebut. Lalu Matt memperlihatkan barang-barang yang telah dimilikinya dengan waktu sekejap aja kepada Kathy. Itu ia dapatkan hanya dengan sekali berucap aja di ruangan tersebut, dan semuanya akan menjadi kenyataan. Setelah itu ia menyuruh Kathy untuk mengucapkan permintaannya, dan ketika itu Kathy menginginkan uang $1 juta. Dan setelah uang itu ada, Kathy pun sama seperti Matt yang merasa terkejut, aneh, dan menganggap hal ini menakutkan baginya. Namun pada akhirnya mereka menikmati penemuan ini dan berencana untuk fokus menjadi pengangguran. Apa gunanya kerja di luaran sana sedangkan tinggal modal aja semua keinginan mereka terwujud di ruangan tersebut, seperti makanan, minuman, pakaian, bahkan saking kayanya mereka sekarang, Matt meminum alkohol dorongannya pun potongan uang kertas yang dirobeknya. Bahkan kesenangan gila mereka berlanjut ketika mau melakukan adegan mantap-mantap. Di sana Kathy bercosplay seperti pulang dari dangdutan, sedangkan Matt sebagai pelayan catering. Kemudian sebelum mantap-mantap, Kathy terlebih dulu mandi berlian yang membuat sensasi mereka amat sangat-sangat liar. Wow, aing juga pengen. Setelah keinginan mereka terpenuhi dengan hanya sekejap, Kathy bersama Matt pun mulai bosan dan ingin kembali hidup seperti sebelumnya. Diketahui mereka ingin memiliki anak. Namun setelah beberapa kali Kathy hamil, ia malah terus mengalami keguguran. Ini membuat dirinya trauma dan tidak ingin mengalami kesedihan seperti sebelumnya. Dan ketika saat Matt berpamitan untuk keluar, Kathy malah masuk ke ruangan misterius tersebut. Ketika Matt kembali, ia dikejutkan dengan adanya seorang bayi. Di sini Matt jelas marah kepada Kathy dengan menggunakan ruangan itu untuk meminta anak. Apa jadinya ketika mereka meminta sesuatu yang hidup bahkan sama sekali tak memikirkan bahayanya? Kemudian mereka berniat mengembalikan anak ini, namun seketika pemikiran Matt berubah saat perasaannya tidak tega melihat Kathy terus menangis. Akhirnya dengan demikian Matt bersama Kathy pun berencana merawat bayi ini seperti layaknya anaknya. Matt yang ingin mengetahui sesuatu tentang rumah ini memutuskan untuk keluar. Dalam pengetahuannya, informasi yang didapat bahwa kasus pembunuhan pemilik rumah sebelumnya ternyata sekarang berada di rumah sakit jiwa.
Setelah menunggu beberapa saat, Matt dihampiri oleh orang yang ingin ia temui. Diketahui orang ini bernama John, seorang pembunuh di rumah musim semi yang sekarang ditempati oleh Matt bersama Kathy. Ternyata John sudah mengetahui tentang rumah itu. Ia mengatakan bahwa ia juga pernah merasakan segala apa yang Matt rasakan ketika berada di sana. John punya alasan kenapa ia harus membunuh tapi tak mengungkapkan secara jelas. Namun ia memperingatkan Matt untuk segera keluar dari rumah itu. Ketika dalam perjalanan pulang, Matt terlebih dulu mengisi bahan bakar mobilnya. Namun saat ia ingin membayar, ternyata uang yang ia bawa sudah menjadi abu. Ini membuatnya bertanya-tanya mengapa ini bisa terjadi. Hingga sesampainya di rumah, Matt membuktikan keanehan ini dengan menaburkan uang. Seketika semuanya pun menjadi abu, begitu juga dengan lukisan. Itu artinya barang-barang mewah yang dihasilkan di ruangan misterius tersebut takkan berguna jika dibawa keluar rumah. Matt kemudian membongkar ruangan tersebut. Ia ingin mengetahui cara kerja ruangan itu yang bisa menghasilkan sesuatu dengan sekejap. Munculnya anak, uang, apapun itu membuatnya bertanya-tanya sehingga ingin mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi. Setelah membongkar, ternyata rumah itu hampir semua isinya dikelilingi kabel. Ini membuat Matt semakin bingung dan masih belum paham tentang ruangan misterius tersebut. Ketika itu Kathy yang ingin keluar rumah membawa seorang bayi dihadang oleh Matt. Kathy tidak boleh melakukan hal itu karena akan sangat bahaya. Namun Kathy tak mendengarkan perkataannya sehingga terjadilah sesuatu pada bayi tersebut. Matt yang mendengar teriakan Kathy pun segera membawa anak itu ke dalam rumah. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa bayi baru berumur beberapa bulan kini sudah menjadi anak berumur 10 tahun. Lalu Matt menjelaskan sedikit tentang cara kerja ruangan itu kepada Kathy, bahwa segala sesuatu yang berasal dari sana akan lenyap seketika menjadi abu saat dibawa keluar rumah. Begitu juga dengan seorang anak yang sekarang diberi nama Shane pun akan menjadi abu seketika. Namun karena Shane manusia, ia tidak akan menjadi abu lebih cepat sebelum melewati masa pertumbuhan, karena ia terbuat dari daging dan tulang, yang itu artinya Shane akan terlebih dulu menjadi bayi, remaja, tua lalu menjadi abu. Maka dari itu Kathy terpaksa membohongi Shane agar tidak keluar rumah, bahwa di luar sana banyak virus berbahaya yang akan menyerangnya. Kathy juga mengajarkan ia menghitung membaca layaknya seperti anak pada umumnya. Namun suatu hari Shane yang sudah tumbuh dewasa tentu ingin mengetahui kehidupan dunia luar. Sehingga Kathy yang mengetahui hal itu terpaksa mengunci semua pintu rapat-rapat. Sementara itu Matt memesan sebuah pistol di toko online untuk berjaga-jaga. Nampaknya Kathy sangat menyayangi Shane. Itu ia buktikan dengan perhatiannya yang tak ingin terjadi hal buruk yang menimpanya. Berbeda dengan Kathy, Matt malah semakin hari semakin dibuat stres dengan misteri di rumah itu. Matt menganggap Shane hanyalah sebatas hayalan. Kemudian ia mulai menempelkan banyak kertas di ruangan kerjanya dan lalu mengecatnya menggunakan tinta hitam. Hingga suatu hari Shane masuk ke dalam ruangan kerjanya Matt. Matt yang melihatnya nampaknya tidak begitu senang lalu marah kepada Shane dan menyuruhnya untuk keluar. Mendengar keributan ini Kathy pun membela Shane dan mereka terlibat pertengkaran. Ternyata Shane bukanlah bocah yang gampang diatur. Di suatu malam Shane berhasil menemukan ruangan misterius di rumah itu, dan di pagi harinya ketika Matt terbangun ia melihat replika mainan yang sebelumnya sudah pecah kini utuh kembali. Ia menduga berarti Shane telah menggunakan ruangan tersebut. Kemudian Matt dan Kathy pergi ke ruangan itu, dan ternyata Shane telah meminta ruangan misterius tersebut menjadi hutan yang sangat luas. Kathy yang melihat Shane bermain bebas pun merasa senang. Namun berbeda dengan Matt yang menganggapnya terlalu susah diatur, Matt kemudian membawa Shane keluar dari sana dan mengunci ruangan itu lalu menaruh kuncinya di sebuah laci. Kathy yang terus membela Shane kembali terlibat pertengkaran. Ia hanya ingin Matt untuk memaklumi sikap Shane yang ingin bermain seperti anak-anak pada umumnya. Namun karena Matt menganggap Shane sebagai ancaman, ia tentu tidak ingin hal buruk terjadi kepada dirinya juga dengan Kathy. Bagaimana kalau emosi Shane tidak terkontrol dengan meminta hal yang aneh-aneh seperti macan, naga terbang? Maka mereka berdua akan jadi santapan makhluk buas itu. Diam-diam ternyata waktu itu John menelpon dan lalu Shane yang menerimanya. Namun tak lama kemudian Matt merebut telepon dari tangannya Shane. Disinilah John tahu bahwa Matt bersama istrinya telah meminta seorang anak. Kemudian John mengungkapkan kebenaran tentang ruangan misterius tersebut, yang ternyata John adalah anak suami istri yang telah ia bunuh sendiri di rumah itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa John adalah manusia yang berasal dari ruangan yang sama, ketika ayah dan ibunya memintanya. Namun karena saking sayangnya mereka kepada John, ibunya membunuh ayahnya dan lalu kemudian ibunya meminta John menghabisi dirinya. Dengan begitu John bisa hidup bebas seperti manusia normal, tapi dengan syarat, orang yang memintanya harus tewas terlebih dulu. Kini Matt pun hanya mempunyai satu pilihan, yaitu membunuh Shane untuk menyelamatkan istrinya atau membunuh istrinya untuk menyelamatkan Shane. Di waktu bersamaan ternyata dari tadi Katie mendengarkan percakapan mereka, kemudian ia pergi keluar rumah setelah mengetahui kenyataan ini. Berjam-jam tak ada kabar dari istrinya. Matt merasa takut terjadi sesuatu. Sementara itu Shane mulai berulah dengan melemparkan telur galon, yang membuat Matt semakin stres. Shane kemudian bertanya kepada Matt di mana ibunya berada, namun karena Matt sedang kesal akhirnya ia mengungkapkan yang sebenarnya kepada Shane, bahwa dirinya bukanlah anak sungguhan dan menyuruhnya untuk keluar rumah. Di tempat lain ternyata Katie yang sempat ingin mengakhiri hidupnya kini berubah pikiran. Ia memutuskan untuk kembali bersama Matt dan Shane ke rumah itu. Setelah sesampainya di sana, hatinya mulai merasa tenang saat melihat mereka berdua tidur bersamaan. Di pagi harinya saat Matt dan Katie sedang tertidur, Shane malah mengambil kunci rumah tersebut. Setelah terbangun dari tidurnya, Matt dan Katie yang menyadari Shane tidak ada di rumah kemudian mencarinya, dan ternyata Shane pergi keluar untuk merubah dirinya menjadi pria dewasa. Lalu Shane menodongkan pistol kepada mereka dan ia marah kepada Katie karena merasa telah membohonginya. Diketahui malam itu Shane sempat mengintip Katie bersama Matt sedang mantap-mantap sehingga Shane juga menginginkannya. Nampaknya Shane salah mengartikan kasih sayang Katie kepadanya, sehingga malapetaka ini terjadi dan Shane menjadi lupa diri. Saat Katie sudah menenangkannya, di saat itulah Matt mengambil kesempatan untuk merebut pistol di tangan Shane. Namun karena kejadian tersebut Katie mengalami benturan lalu kemudian pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya kemudian Matt memberitahukan Katie bahwa Shane telah tewas. Katie di sini sangat merasa sedih, terlebih lagi ia terlanjur menyayangi Shane seperti anaknya. Katie yang sudah bersama Matt berjam-jam merasa ada yang aneh dengan dirinya. Gestur tubuh dan sikapnya menunjukkan bahwa Matt yang di hadapannya bukanlah seperti Matt yang ia kenal. Ternyata itu adalah Shane yang merubah dirinya sama seperti Matt. Selain itu Shane juga telah merubah ruangan misterius tersebut seperti dunia luar dan persis dengan replika rumah mereka. Sementara itu Matt yang baru sadar dari pingsannya menyadari telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Melihat kunci ruangan misterius tidak ada kemudian Matt mulai mendobrak secara paksa dinding ruangan itu menggunakan palu. Namun sayangnya pelarian Katie tak berselang lama setelah Shane kembali menemukannya. Ketika itu Shane langsung memperkoding Katie yang sedang tidak berdaya, dan di saat bersamaan juga Matt tiba di sana. Katie kemudian dibuat bingung karena di hadapannya sekarang ada dua Matt. Namun pada akhirnya ia bisa membedakan mana Matt yang asli mana yang KW Super. Shane yang sempat pingsan kembali berubah wujudnya seperti semula. Namun sayangnya saat Matt dan Katie ingin keluar mereka sangat kesulitan untuk menemukan pintu keluarnya, karena Shane telah menduplikat ruangan itu sedemikian rumitnya. Lalu saat Shane menemukan mereka berdua kemudian ia menusuk Matt hingga tewas. Namun karena berkat kecerdikan Matt yang telah mereplika dirinya bersama Katie mereka pun berhasil mengelabuinya. Setelah mereka berhasil keluar dari sana Katie bersama Matt kemudian kembali ke rumah, tapi sayangnya pada saat itu Shane berhasil mengejar mereka. Shane yang terlalu emosi tidak menyadari dirinya hingga keluar dari rumah itu, lalu Katie menguncinya dari luar. Seketika itu membuat Shane pun mengalami penuaan dengan cepat kemudian menjadi abu.
1 bulan berlalu setelah kejadian tersebut ternyata Katie saat ini sedang hamil. Apakah itu anaknya Matt atau anaknya Shane? Yang pasti membuatnya bingung.